Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik dari mesin mobil yang sedang isi bahan bakar, sebuah SPBU di Kota Cimahi ikut terbakar hebat. Diduga disekap dan disiksa, 5 pekerja perempuan asal Nusa Tenggara Timur dibebaskan kerabat dari sebuah panti jompo di Kota Bogor. Karyawati minimarket dibunuh dan diperkosa atasannya di Kabupaten Karawang. Korban ditemukan tewas setengah telanjang di aliran Sungai Citarum. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Cimahi ludes dilalap si jago merah Sabtu siang. Api bersumber dari mesin mobil yang kemudian menyambar pompa SPBU sehingga kebakaran meluas ke SPBU. Kobaran api dari mobil seketika menyambar selang SPBU sehingga kemudian membesar disertai kepulan asap hitam. Petugas SPBU dan warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan apar agar tidak meluas. Namun upaya ini gagal sehingga SPBU ikut terbakar hebat. Beruntung pengemudi bergegas keluar dari mobil sehingga tidak jatuh korban jiwa. Kebakaran ini melanda SPBU di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Sabtu siang. Dari rekaman kamera pengawas, api bersumber dari mobil saat petugas sedang mengisi bahan bakar. Percikan api kemudian membesar dan menyambar selang SPBU sehingga kebakaran meluas ke SPBU. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar Kota Cimahi mengerahkan 3 mobil pemadam untuk menjinakkan api. Dari olah TKP awal, api bersumber dari mobil. Diduga mobil mengalami korsleting listrik pada bagian mesin saat pengisian BBM berlangsung. Sumber dari SPBU yang mengisi bensin, tapi timbul percikan api dari dalam mobil. Dugaan sementara Ini masih dalam penyelidikan karena sumber api tadi dari dalam mobil. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu dan dialihkan ke arah Baros selama proses pemadaman berlangsung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ratusan warga mengamuk saat mengikuti pertemuan reses anggota DPR RI. Mereka meluapkan emosi karena terdampak akibat penertiban yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di kawasan Puncak. Suasana memanas terjadi saat pertemuan reses anggota DPR RI Komisi 6 di sebuah hotel di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Sejumlah warga meluapkan kemarahannya karena terdampak penertiban yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di kawasan tersebut. Dalam aksi protes itu, warga membentangkan spanduk bertuliskan permohonan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi penertiban yang dinilai merugikan masyarakat. Menurut warga, sedikitnya 2.600 orang telah dirumahkan akibat penertiban tersebut. Sebelumnya masyarakat mengandalkan perekonomian dari sektor investasi dan pariwisata lokal di kawasan Puncak yang selama ini menyerap tenaga kerja tanpa syarat ijazah. Anggota DPR RI berjanji akan memperjuangkan nasib warga yang terdampak kebijakan penertiban kawasan Puncak agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Jadi hadirnya saya di sini untuk mengklarifikasi, tolong ya, apa yang disampaikan masyarakat pada saya itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kami berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup itu sehingga masyarakat yang hidup di Bogor yang notabene tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden bisa mendapatkan atensi. Jangan biarkan mereka, tadi keluhan-keluhannya sudah miris, mereka lapar. Angka kriminal terindikasi akan meningkat. Jadi kita untuk memberikan penguatan kepada Dewan bahwa kami Aliansi Masyarakat Bogor Selatan tetap ingin adanya berkelanjutan. Nanti bila mana hari ini tidak ada penyelesaian, kami ingin ke Senayan untuk beraudensi. Berkas tadi isinya apa tuh Ketua?
untuk kita beraudiensi dengan anggota legislatif yang ada di Senayan. Warga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan solusi konkret terkait penertiban di kawasan Puncak agar mereka dapat kembali bekerja dan memulihkan kondisi ekonomi keluarga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jalan lintas provinsi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur terputus akibat tertutup material longsor setinggi 3 meter. Jalan terputus karena tebing setinggi 15 meter longsor usai diguyur hujan deras. Tendang barang, lumpuh total, longsor. Jalan provinsi di Kampung Gadok Jaya, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur lumpuh total Jumat sore. Material longsor berupa batu, kayu, dan tanah menutup badan jalan sehingga tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan. Material ini berasal dari tebing longsor setinggi 15 meter setelah kawasan ini diguyur hujan lebat selama beberapa jam. Petugas BPBD bersama warga mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor agar jalan bisa dilintasi kembali. Karena menghambat jalur lalu lintas antara yang dari Sinang Barang atau Cibinong ke arah Cianjur, dari Cianjur ke arah Sinang Barang ke selatan. Pak, untuk status jalur sendiri itu jalur kabupaten apa provinsi sih Pak? Jalur itu jalur provinsi. Nah Pak, untuk ketebalan material sendiri dan panjangnya itu kira-kira berapa meter sih Pak? Kalau ketebalan mungkin 2-3 meter ya. Jalur lintas provinsi ini sudah bisa dilintasi kembali pada Sabtu pagi setelah seluruh material longsor dibersihkan dari badan jalan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. 2 warga negara asing asal Thailand dan Cina diamankan petugas imigrasi Cirebon dari sebuah lokasi proyek di Kabupaten Majalengka karena menyalahi izin tinggal. Petugas imigrasi pun akan melakukan deportase terhadap kedua warga negara asing tersebut. Dua warga negara asing asal Thailand dan Cina ini diperiksa intensif di kantor imigrasi kelas 1 Cirebon Kamis siang. Keduanya dibawa ke kantor imigrasi usai diamankan dalam pengawasan lapangan di Kabupaten Majalengka. Keduanya kedapatan tengah beraktivitas atau bekerja di salah satu proyek pabrik di Majalengka. Kedua WNA ini terbukti melanggar aturan keimigrasian. Keduanya menggunakan visa kunjungan dan memiliki keterbatasan waktu tinggal. Namun nyatanya mereka bekerja sebagai pekerja dalam proyek pembangunan pabrik. Petugas imigrasi pun akan melakukan deportase terhadap kedua warga asing tersebut dan mengembalikan keduanya ke negara asal. Dan terbaru ini adalah warga negara Thailand dengan warga negara China, di mana mereka dalam kegiatan operasi pengawasan orang asing di wilayah Majalengka, kami telah mengamankan 2 warga negara asing, yaitu warga negara Thailand dan warga negara China. Diduga melakukan penyalahgunaan, di mana yang bersangkutan menggunakan visa izin kunjungan, visa on arrival, dan satunya adalah pemegang izin tinggal terbatas, di mana melakukan kegiatan rangkap jabatan. Yang satunya adalah visa kunjungan, tapi melakukan kegiatan bekerja. Sementara sepanjang tahun ini, petugas telah melakukan deportase terhadap 20 warga negara asing dengan berbagai pelanggaran. Khususnya overstay, mengganggu ketertiban umum hingga penyalahgunaan izin tinggal. Petugas akan terus melakukan pemantauan dan meminta masyarakat untuk aktif memberikan informasi terkait keberadaan warga negara asing di lingkungannya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.